Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi kutipan dan perujukan akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratna Kristaldi Sari Dewi dengan NIM akhir 131. Nama saya Naika Prasetya Alimait dengan NIM akhir 129. Saya Naila Zai Aura Mainan Permana dengan NIM akhir 128. Jadi, materi yang pertama akan dipersembahkan oleh Ratna Kristaldi Sari Dewi. Deskripsi cakupan materi membahas secara mendalam mengenai pentingnya kutipan dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah dengan fokus pada fungsi, jenis, dan tata cara penggunaannya agar karya yang dihasilkan kredibel, etis, dan berkualitas tinggi. Pentingnya kutipan dan rujukan. Pertama, penghubung dengan sumber terpercaya. Kutipan dan rujukan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan karya penulis dengan sumber-sumber yang relevan dan terpercaya. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Penggunaan kutipan yang benar menunjukkan penghargaan terhadap karya orang lain dan memenuhi prinsip etika akademik, yaitu kejujuran dan integritas. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas. Kutipan yang kredibel dan relevan menunjukkan bahwa analisis dan argumen penulis didasarkan pada data yang teruji secara ilmiah, sehingga karya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tujuan dan fungsi kutipan serta rujukan. Yang pertama, mendukung argumen, menambah kekuatan argumen dan memperkuat analisis dalam karya ilmiah. Yang kedua, menghormati karya orang lain atau memberikan pengakuan dan menghindari tuduhan plagiarisme. Yang ketiga, menghindari subjektivitas dan memperkuat objektivitas. Dengan mengutip sumber yang kredibel, penulis dapat menyajikan tulisan yang lebih objektif dan ilmiah. Yang ketiga, jenis-jenis kutipan. Kutipan langsung mengutip teks secara persis dan utuh, baik pendek maupun panjang dengan aturan penulisan yang ketat. Yang keempat, jenis-jenis kutipan. Kutipan langsung mengutip teks secara persis dan utuh, baik pendek maupun panjang dengan aturan penulisan yang ketat, termasuk penggunaan tanda kutip dan penempatan yang tepat. Yang kelima, tata cara penulisan. Kutipan harus disesuaikan dengan gaya penulisan yang berlaku, misalnya APA, MLA, dan Chicago. Harus mempertahankan keaslian teks serta mencantumkan sumber yang lengkap. Dan yang terakhir, rujukan dan daftar pustaka. Rujukan adalah sumber yang digunakan sebagai acuan dalam karya ilmiah yang harus memenuhi unsur penting seperti nama penulis, tahun terbit, dan detail penerbitan. Rujukan berfungsi sebagai sumber informasi untuk mendukung, memperkaya, dan memperkuat karya tulis ilmiah. Jadi kesimpulannya, pengutipan dan penulisan daftar rujukan harus dilakukan secara sistematis dan konsisten agar karya ilmiah memiliki kadar keilmiahan yang tinggi serta memenuhi etika akademik. Penggunaan kutipan yang tepat mampu meningkatkan kredibilitas karya ilmiah dan menjadikannya lebih terpercaya dan objektif. Sekian dari saya, terima kasih. Pertama, ada komponen rujukan. Komponen rujukan adalah elemen-elemen yang membentuk sebuah rujukan yang lengkap dan akurat. Komponen rujukan berikut berupa: pertama, ada penulis. Nama penulis ditulis terbalik, nama belakang di depan, diikuti koma, lalu nama depan. Contoh, Smith, J. Tidak perlu disertai gelar jika dua penulis, keduanya ditulis, penulis pertama namanya dibalik. Kalau lebih dari dua penulis, tulis nama pertama diikuti oleh DKK. Yang kedua, ada tahun sumber, ditulis setelah nama pengarang diakhiri titik, tidak menggunakan tanda kurung. Jika tidak diketahui, tulis tanpa tahu. Yang ketiga, judul sumber, ditulis miring atau italik. Anak judul dibatasi dengan tanda titik 2. Judul artikel, skripsi, atau laporan ditulis di antara tanda petik. Tambahkan edisi, jilid, atau penerjemah bila perlu. Yang keempat, kota tempat diterbitkan. Tulis nama kota secara spesifik diakhiri titik 2. Yang kelima, penerbit. Nama lembaga atau percetakan ditulis lengkap tanpa titik di akhir. Selanjutnya ada sumber rujukan. Sumber rujukan dapat berupa koran, majalah, artikel, jurnal, dokumen resmi, atau internet. Pertama, rujukan dari koran atau majalah. Tulis nama pengarang, tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya judul artikel di antara tanda petik. Dan yang ketiga, nama media, majalah atau koran, tulis miring.
Contoh Iskandar, R dalam kurung 10 Januari 2023 tutup kurung. Judul pendidikan karakter di sekolah dasar masih minim. Lalu media, nama media Kompas halaman 12. Selanjutnya rujukan dari dokumen resmi pemerintah atau lembaga, yaitu ditulis oleh nama lembaga, tahun, judul, dan penerbit. Contoh nama lembaga Badan Pusat Statistik tahun 2023. Judul Indikator Sosial Ekonomi Indonesia tahun 2023 Jakarta BPS. Selanjutnya ada rujukan dari internet. Yang pertama karya individual seperti artikel online dapat ditulis seperti ada penulis, tahun, judul, ditulis mirip, nama situs, volume atau nama jurnal, tautan, dan tanggal akses. Contoh Putri DA tahun 2023 dengan judul Analisis Naratif dalam Film Pendek Indonesia, Jurnal Sinema Nusantara online, halaman 2, diakses oleh tapi ditulis akses dan tanggal akses. Yang kedua ada artikel jurnal online seperti karya cetak tapi diberi keterangan online dan alamat web. Yang ketiga bahan diskusi online, tulis tanggal, topik, tulis miring, keterangan online. Selanjutnya ada pos elektronika atau email pribadi, dapat ditulis nama pengirim, alamat email, tanggal, topik, ditulis miring, penerima, dan alamat email penerima. Contoh Sutrisno dengan email sutrisno@univ.ac.id dengan tanggal 12 Mei 2025 dengan judul rencana revisi kurikulum program studi sastra Indonesia, dikirim kepada Tarnowati.m dengan email tarnowati.nur@unesat.ac.id. Selanjutnya yang terakhir, gaya atau style penulisan rujukan. Yang pertama ada APA Style atau American Psychological Association. APA Style ini digunakan biasanya di bidang psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial. Ciri-cirinya yang pertama adalah nama penulis, nama belakang, inisial nama depan. Yang kedua, tahun publikasi dalam kurung. Contoh dalam buka kurung Smith, J. 2020 tutup kurung. Yang ketiga, judul karya, huruf kecil kecuali huruf pertama dan nama benda, proper. Yang keempat, nama penerbit setelah judul karya. Yang kelima, DOI digunakan untuk artikel online. Keenam, kutipan dalam teks seperti nama dan tahun. Dan yang ketujuh, daftar pustaka alfabetis. Contoh Creswell, J.W. tahun 2014 dengan judul Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Method Approach Search Application. Dan yang kedua ada MLA Style Modern Language Association. Style ini digunakan di bidang penyelenggara sastra dan bahasa. Ditemukan pada tahun 1983 dengan standar The MLA Style Sheet pada tahun 1951. Kini versi ke-8 pada tahun 2016. Menekankan konsistensi keseragaman dan kemudahan presentasi dalam bidang penyelenggara. Sekian, terima kasih. Kutipan, rujukan, dan catatan kaki adalah elemen penting dalam penulisan akademik yang berfungsi untuk memberikan penghargaan kepada sumber aslinya, membantu pembaca memahami konteks dan meningkatkan kredibilitas penulis. Penggunaan yang benar dan konsisten sesuai gaya seperti MLA, Chicago, dan IEEE sangat diperlukan untuk menghindari plagiarisme dan menjaga integritas karya ilmiah. Karakteristik utama dari gaya penulisan adalah yang pertama, MLA, yaitu penulisan nama penulis, formatnya nama depan belakang, judul karya miring, artikel dalam tanda kutip, tahun publikasi setelah judul, rujukan dalam teks, dan daftar pustaka berjudul Works Cited. Lalu yang kedua, Chicago, memiliki dua sistem, catatan kaki atau footnote dan bibliografi, yaitu nama penulis, format nama depan belakang, judul karya miring,
tahun publikasi setelah judul, dan menyertakan kota penerbitan dan penerbit. Menggunakan singkatan IBIT, op.fit, log.fit dalam catatan kaki. Yang ketiga, IEEE, menggunakan sistem penomoran dalam teks dan daftar rujukan, yaitu nama penulis dalam format inisial dan nama belakang, judul buku dan judul miring dan jurnal miring, artikel dalam tanda kutip, menyertakan vol, titik, no, titik, dan tahun setelah judul. Lalu, etika pengutipan dalam plagiarisme, yaitu pengutipan yang tepat, menjaga kejujuran akademik dan penghormatan terhadap karya orang lain. Dan yang kedua, plagiarisme adalah pelanggaran yang sangat serius yang bisa berakibat sanksi akademik dan merusak reputasi penulis. Daftar rujukan harus konsisten dalam gaya yang digunakan, yaitu humaniora, sains, dan kombinasi. Lalu, unsur daftar pustaka dipisahkan oleh tanda titik atau koma sesuai gaya. Lalu, catatan kaki memberi keterangan tambahan tanpa mengganggu isi utama dan diletakkan di bawah halaman dengan nomor yang sesuai di teks, serta mencantumkan detail sumber lengkap dan menggunakan singkatan khusus untuk rujukan berulang. Penggunaan yang benar dari kutipan, rujukan, dan catatan kaki sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas karya akademik sekaligus menghindari pelanggaran etika seperti plagiarisme. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.